Suasana pagi yang tenang di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta. Laras, seorang wanita berusia 28 tahun, terlihat sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Raka, Laras adalah sosok yang pendiam, lembut, dan selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Namun, di balik senyum manisnya, ada beban besar yang ia tanggung setiap hari. Laras menikah dengan Raka 2 tahun lalu. Raka adalah seorang pria karier sukses yang bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan multinasional ternama di Jakarta. Meskipun hidup mereka tampak sempurna dari luar, rumah mewah, mobil bagus, dan kehidupan yang nyaman, Laras sering merasa kesepian. Raka jarang di rumah karena kesibukan pekerjaannya, dan ketika ia pulang, ia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya atau tidur lebih awal tanpa banyak bicara. Namun, masalah terbesar Laras bukan hanya soal hubungan dingin dengan suaminya. Keluarga besar Raka, terutama ibu mertuanya Busari, seringkali meremehkannya. Mereka menganggap Laras tidak berguna karena tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Bahkan, Busari sering berkomentar sinis tentang Laras yang tidak memberikan kontribusi apapun dalam rumah tangga. Anakku itu butuh istri yang bisa mendukung kariernya, bukan cuma jadi pengurus rumah, ujar Busari suatu hari saat berkunjung ke rumah Laras. Di tengah semua tekanan itu, Laras memiliki rahasia kecil yang belum diketahui siapapun. Ia sebenarnya sangat berbakat dalam seni lukis. Sejak kecil, Laras sudah menyukai melukis. Tetapi, ia tidak pernah berani menunjukkan bakatnya kepada orang lain karena takut dihina atau diremehkan. Setelah menikah, ia mulai melukis diam-diam di studio kecil di belakang rumahnya. Lukisannya indah dan penuh emosi, tetapi ia hanya menyimpannya di lemari tanpa pernah berniat untuk memamerkannya. Di akhir episode, Laras duduk sendirian di ruang tamu setelah Raka berangkat kerja. Ia memandangi salah satu lukisannya yang baru selesai. Sebuah potret dirinya sendiri dengan ekspresi sedih. Ada rasa ingin tahu dan harapan di matanya, tetapi juga ketakutan. Apakah ia akan tetap menyembunyikan bakatnya selamanya? Atau apakah suatu hari nanti, ia akan berani membuktikan bahwa ia bukanlah istri tak berguna seperti yang selama ini orang-orang pikirkan? Hari-hari Laras berjalan seperti biasa, monoton, penuh tugas rumah tangga, dan tanpa pengakuan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Raka. Meskipun suaminya seringkali hanya mampir sebentar di meja makan, sebelum bergegas pergi ke kantor, Laras selalu berusaha membuat masakan favorit Raka. Tetapi, jarang sekali mendapat pujian atau ucapan terima kasih. Bahkan, beberapa kali Raka mengeluh bahwa sarapannya kurang enak atau tidak sesuai dengan seleranya. Selain itu, kunjungan rutin Busari ke rumah mereka semakin membuat hidup Laras terasa semakin berat. Busari sering datang tanpa diundang, membawa kritik pedas tentang cara Laras mengurus rumah. "Ini rumah kok kelihatan kotor begini, kamu nggak bisa bersih-bersih ya?" kata Busari suatu sore saat melihat debu tipis di atas meja ruang tamu. Laras hanya tersenyum tipis dan buru-buru membersihkannya. Meskipun dalam hati ia merasa kesal karena sudah bekerja keras menjaga rumah tetap rapi. Namun, yang paling menyakitkan bagi Laras adalah komentar Busari tentang ketidakmampuannya memberikan keturunan. Sudah 2 tahun menikah, tapi Laras dan Raka belum dikaruniai anak. Hal ini menjadi bahan omongan utama di keluarga besar Raka. "Kamu harus periksa ke dokter, Nak," kata Busari suatu hari dengan nada merendahkan. "Kalau ada masalah, jangan malu-malu, mungkin kamu nggak subur. Siapa tahu." Laras mencoba menahan air mata setiap kali mendengar komentar seperti itu. Ia tahu bahwa dirinya dan Raka sudah melakukan pemeriksaan medis, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius pada keduanya. Namun, Busari terus saja menyalahkan Laras, seolah-olah semua kesalahan ada pada dirinya. Di tengah semua tekanan itu, satu-satunya pelarian Laras adalah melukis. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia diam-diam menuju studio kecil di belakang rumah. Di sanalah, ia menemukan kedamaian. Lukisan-lukisannya penuh dengan emosi. Ada kesedihan, kemarahan,
tetapi juga harapan. Salah satu lukisannya yang baru menggambarkan seorang wanita berdiri di bawah hujan, wajahnya tertutup bayangan, namun matanya memancarkan cahaya samar. Lukisan itu seolah merefleksikan perasaan Laras sendiri terjebak dalam kegelapan, tapi masih berharap akan ada sinar terang di masa depan. Namun, ada satu hal yang membuat Laras semakin gelisah. Beberapa minggu lalu, ia secara iseng mengirim salah satu lukisannya ke galeri seni lokal, menggunakan nama samaran Lara. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin melihat bagaimana reaksi orang lain terhadap karyanya. Namun, beberapa hari yang lalu, ia menerima email dari galeri tersebut. Lukisannya ternyata diterima untuk dipamerkan dalam sebuah acara kecil bulan depan. Laras gembira, tetapi juga takut apa yang akan terjadi jika Raka atau Busari mengetahui bahwa ia adalah Lara. Laras duduk di depan kanvas kosong. Kuas di tangannya gemetar. Ia bertanya-tanya, apakah ini saatnya ia mulai berani menunjukkan bakatnya kepada dunia, ataukah ia harus tetap menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang. Laras terus bergulat dengan perasaannya setelah menerima email dari galeri seni. Di satu sisi, ia merasa bangga karena karyanya dihargai oleh orang lain. Di sisi lain, ia takut jika identitasnya sebagai Lara terungkap, terutama kepada Raka dan Busari. Ia tahu bahwa mereka tidak akan memahami pilihannya untuk melukis, apalagi mendukungnya. Pada suatu sore, saat Lara sedang membersihkan rumah, pintu depan terbuka. Seorang pria paruh baya masuk tanpa mengetuk. Dika, teman lama Laras dari masa kuliah. Dika adalah seorang kurator seni yang bekerja di galeri ternama di Jakarta. Mereka kebetulan bertemu di acara reuni beberapa bulan lalu, dan Laras sempat bercerita tentang hobi melukisnya. Saat itu, Dika tertarik dan meminta Laras untuk mengirimkan salah satu karyanya ke galeri tempat ia bekerja. "Laras, aku baru tahu kalau lukisanmu yang masuk galeri itu benar-benar karyamu," kata Dika dengan antusias. "Kurasa kamu punya bakat luar biasa. Kenapa nggak pernah bilang kalau kamu serius soal melukis?" Laras terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Dika akan datang langsung ke rumahnya. Aku hanya iseng saja," jawab Laras pelan, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. "Aku nggak yakin ini sesuatu yang bisa aku lanjutkan." Dika menggeleng. "Kamu salah besar. Lukisanmu itu luar biasa. Aku bahkan sudah menunjukkannya ke beberapa kolektor seni, dan mereka sangat tertarik. Kamu harus serius mengejar karier ini." Laras merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin sekali mendengarkan saran Dika. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa Raka dan keluarganya tidak akan mendukung pilihan ini. Bahkan, ia khawatir Raka akan marah jika mengetahui bahwa ia diam-diam mengirim lukisan ke galeri. Saat itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Melihat Dika di ruang tamu, Raka tampak curiga. "Siapa ini?" tanyanya dingin. Matanya beralih dari Laras ke Dika. "Dika, teman kuliahku dulu," jawab Laras cepat, mencoba terdengar tenang. Dia kebetulan lewat dan mampir. Raka tidak sepenuhnya percaya. Ia menatap Laras dengan pandangan penuh selidik, tetapi akhirnya hanya berkata, "Baiklah, aku mau mandi dulu." Setelah itu, ia masuk ke kamar mandi tanpa bicara lagi. Setelah Raka pergi, Dika menatap Laras dengan prihatin. "Kenapa kamu terlihat begitu tegang? Apa ada masalah dengan suamimu?" Laras menghela napas panjang. Ia tidak bisa menyembunyikan semuanya lagi, Raka. Dia nggak suka kalau aku melakukan sesuatu di luar urusan rumah tangga. Dia pasti nggak akan mengerti tentang lukisan ini. Dika mengangguk, tapi ia tetap bersikeras. "Kalau begitu, biarkan aku yang membantu. Kamu nggak bisa terus-terusan menyembunyikan bakatmu. Dunia harus melihat karyamu, Laras." Laras mulai goyah. Ia sadar bahwa Dika benar, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Namun, ia juga tahu bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi besar bagi hubungannya dengan Raka.
Ia memandangi lukisannya yang masih terpajang di studio, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin sudah waktunya aku berubah. Beberapa hari setelah kunjungan Dika, Laras mulai merasa tidak tenang. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, apakah akan terus menyembunyikan bakatnya, atau mulai mengejar impian seninya dengan serius. Namun, tekanan dari Raka dan keluarganya semakin membuatnya ragu. Suatu pagi, Raka kembali mengajukan pertanyaan yang membuat Laras gelisah. "Kamu akhir-akhir ini sering keluar rumah," katanya sambil menatap Laras dengan curiga saat sarapan. "Kemana saja?" Laras tersentak. Ia tidak pernah berbohong kepada Raka sebelumnya, tapi kali ini ia merasa tidak punya pilihan. Aku hanya belanja kebutuhan rumah tangga," jawabnya pelan, berusaha menghindari kontak mata. Raka tampak tidak puas dengan jawaban itu. "Belanja? Sampai malam-malam?" tanyanya lagi. Nada suaranya semakin dingin. "Aku lihat kamu beberapa kali pulang larut. Ada apa sebenarnya?" Laras merasa terpojok. Ia tahu bahwa Raka sedang memantau gerak-geriknya. Dan hal itu membuatnya semakin stres. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku cuma ingin memastikan semuanya beres di rumah. Kamu kan jarang di rumah. Jadi, aku harus mengurus semuanya sendiri." Namun, Raka tidak terima alasan itu. "Kalau kamu butuh bantuan, kenapa nggak bilang? Kenapa harus diam-diam keluar rumah seperti ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Raka meninggalkan meja makan tanpa bicara lagi. Sementara Laras duduk sendirian. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Ia tahu bahwa Raka mulai curiga. Dan hal itu membuatnya semakin takut. Di tengah kebingungannya, Laras mendapat telepon dari Dika. "Aku sudah mengatur semuanya," kata Dika dengan antusias. "Galeri kita akan memamerkan lukisanmu bulan depan. Kamu harus datang ke acara pembukaannya." Laras panik. "Tapi, bagaimana kalau Raka tahu? Aku nggak bisa datang begitu saja tanpa penjelasan." Dika mencoba menenangkan. "Kamu nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya, Laras. Ini kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti akan mengerti." Namun, Laras masih ragu. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Raka sudah mulai retak. Dan jika ia melangkah lebih jauh, mungkin mereka tidak akan bisa kembali seperti dulu. Laras mendapat email lain dari galeri seni. Lukisannya yang dipamerkan ternyata mendapat banyak pujian dari pengunjung pameran lokal. Salah satu kolektor bahkan tertarik untuk membelinya dengan harga tinggi. Laras merasa campuran antara bangga dan takut. Apakah ini saatnya ia membuktikan bahwa ia bukanlah istri tak berguna seperti yang selama ini orang-orang pikirkan? Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Laras. Raka terus mengamati gerak-geriknya dengan penuh curiga. Sementara Laras merasa semakin tertekan untuk menjaga rahasia tentang galeri seni. Ia tahu bahwa acara pembukaan pameran tinggal beberapa hari lagi. Dan ia harus membuat keputusan apakah akan datang atau tidak. Suatu malam setelah seharian bekerja di studio melukis, Laras pulang ke rumah dengan wajah lelah. Raka sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak muram. "Kamu dari mana lagi?" tanyanya dingin. Matanya menyipit mencurigai. Aku hanya keluar sebentar," jawab Laras. Berusaha terdengar tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Keluar sebentar? Sampai jam segini?" bentak Raka. Suaranya meninggi. "Jangan bohong sama aku, Laras. Kamu pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Laras merasa marah dan frustrasi. Selama ini ia selalu berusaha menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis. Tapi sikap Raka yang terus-menerus mencurigainya, membuatnya tidak tahan lagi. "Apa salahnya kalau aku keluar rumah? Aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri," balas Laras. Nada suaranya mulai meninggi. Raka terkejut mendengar Laras membentaknya. "Waktu untuk dirimu sendiri. Kamu nggak pernah bilang apa-apa tentang ini sebelumnya. Apa kamu benar-benar menghargai pernikahan kita?" Laras merasa tersinggung. "Aku selalu menghargai pernikahan kita, Raka. Tapi kamu nggak pernah peduli dengan apa yang aku rasakan."
Kamu nggak pernah tahu betapa beratnya hidupku selama ini. Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran besar. Raka menuduh Laras tidak menghormati pernikahan mereka karena sering keluar rumah tanpa izin. Laras, yang sudah lama menahan emosinya, akhirnya meledak. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, kamu pasti sudah tahu bahwa aku punya impian. Tapi kamu selalu menganggapku cuma ibu rumah tangga biasa yang gak berguna. Raka terdiam. Ia tidak pernah mendengar Laras berbicara seperti itu sebelumnya. Namun, alih-alih meminta maaf atau mencoba memahami, ia justru semakin marah. Impian? Apa impianmu? Kamu nggak pernah cerita apa-apa padaku. Jangan-jangan kamu ada hubungan sama orang lain ya? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Laras. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata mengalir deras di pipinya. Dan ia langsung masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Di tengah malam, Laras duduk di tepi tempat tidur, memegang kuas lukisnya erat-erat. Ia tahu bahwa pertengkaran ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hubungannya dengan Raka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa inilah saatnya ia berdiri tegak dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Pagi setelah pertengkaran besar itu, suasana di rumah terasa sangat dingin. Raka dan Laras tidak saling bicara. Mereka berpapasan di dapur. Tapi hanya ada keheningan yang menyakitkan. Laras mencoba fokus pada tugas-tugas rumah tangga, seperti biasa. Namun pikirannya dipenuhi oleh kejadian semalam, dan acara pembukaan galeri yang semakin dekat. Busari, yang datang berkunjung tanpa diundang, langsung merasakan ketegangan di antara mereka. Ada apa ini? Kenapa suasana di sini begitu dingin? Tanyanya dengan nada sinis. Matanya bergantian menatap Laras dan Raka. Raka hanya diam. Tetapi Busari tampaknya sudah punya kesimpulan sendiri. Aku dengar kamu sering keluar rumah akhir-akhir ini, Laras, katanya sambil menyipitkan mata. Kamu nggak sedang main-main sama pria lain kan? Laras terkejut mendengar tuduhan itu. Aku nggak pernah melakukan hal seperti itu, balasnya dengan suara gemetar. Mencoba menahan amarahnya. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Tantang Busari. Anakku ini bukan orang jahat, tapi dia bisa marah kalau kamu bermain di belakangnya. Raka masih diam, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai mempertimbangkan kata-kata ibunya. Laras merasa dunia seolah runtuh di atas pundaknya. Ia tidak hanya direndahkan oleh mertuanya, tetapi juga mulai kehilangan kepercayaan dari suaminya sendiri. Setelah Busari pergi, Laras memutuskan untuk melarikan diri ke studio lukisnya. Di sanalah ia menemukan ketenangan sementara. Ia mulai melukis dengan gairah, menuangkan semua emosinya ke dalam kanvas. Lukisan baru yang ia buat menggambarkan seorang wanita yang terperangkap dalam jeruji besi. Tapi di luar jeruji itu, ada cahaya terang yang menyilaukan, simbol harapan dan kebebasan. Saat sedang asyik melukis, ponsel Laras berdering. Itu adalah Dika. Bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah memutuskan untuk datang ke acara pembukaan galeri? Tanyanya dengan nada khawatir. Laras ragu-ragu. Aku nggak tahu, Dika. Semua jadi semakin rumit. Raka dan ibunya mulai curiga. Dan aku takut kalau mereka tahu tentang lukisan ini. Dika mencoba meyakinkan. Kamu nggak bisa terus hidup dalam bayang mereka. Laras, kamu punya bakat luar biasa. Dan dunia harus melihatnya. Kalau kamu nggak datang, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Di tengah percakapan itu, Laras mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Raka pulang lebih awal lagi. Dengan panik, Laras memutuskan telepon dan bergegas menyembunyikan lukisan-lukisannya. Namun, saat ia keluar dari studio, Raka sudah berdiri di depan pintu, wajahnya muram. Aku tahu kamu ada sesuatu yang disembunyikan, katanya pelan. Suaranya penuh kecurigaan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di studio itu? Laras merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Tapi ia juga belum siap menghadapi konsekuensi jika rahasia itu terungkap. Malam itu, Laras duduk di tepi tempat tidur,
memandangi ponselnya dengan ragu-ragu. Di layar terpampang pesan dari Dika yang mengingatkannya tentang acara pembukaan galeri seni besok malam. "Ini kesempatanmu, Laras," tulis Dika. "Jangan biarkan ketakutanmu menghentikan langkahmu." Namun, pikiran Laras dipenuhi oleh kekhawatiran. Ia tahu bahwa jika ia pergi ke acara itu, Raka pasti akan curiga. Apalagi setelah pertengkaran besar dan tuduhan dari Busari, hubungan mereka semakin rapuh. Tapi di sisi lain, ia juga merasa lelah, terus-menerus menyembunyikan diri. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia bukanlah istri tak berguna seperti yang selama ini orang-orang pikirkan. Akhirnya, Laras membuat keputusan. Ia memutuskan untuk pergi ke acara pembukaan galeri. Meskipun ia tahu risikonya, ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Ini adalah saatnya ia berdiri tegak dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, Laras mencoba bersikap normal di depan Raka. Ia membereskan rumah seperti biasa, memasak makanan favorit Raka, dan bahkan mencoba tersenyum meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Namun, Raka tetap dingin. Ia tidak bicara banyak, hanya sesekali melirik Laras dengan pandangan penuh selidik. Malamnya, Laras memberitahu Raka bahwa ia akan pergi keluar. "Aku ada acara keluarga," katanya pelan, berusaha terdengar tenang. "Aku pulang sebelum larut." Raka langsung menatapnya tajam. "Acara keluarga? Siapa yang mengundangmu?" Laras merasa jantungnya berdebar kencang. "Hanya teman lama." "Aku janji gak akan pulang larut," jawabnya, menghindari kontak mata. Raka tampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia tidak berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dingin dan masuk ke kamarnya tanpa bicara lagi. Di studio, Laras mengenakan gaun sederhana yang ia beli diam-diam beberapa hari lalu. Gaun itu bukan sesuatu yang mewah, tapi cukup membuatnya merasa percaya diri. Ia memandangi dirinya di cermin, lalu menghela napas panjang. "Ini saatnya," gumamnya pada dirinya sendiri. Saat Laras keluar rumah, ia merasa seperti sedang melangkah ke medan perang. Setiap langkahnya penuh ketegangan, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Acara pembukaan galeri seni berlangsung di sebuah gedung mewah di pusat kota Jakarta. Ruangan itu dipenuhi oleh para kolektor seni, kritikus, dan pengunjung yang antusias. Lukisan-lukisan Laras dipajang dengan indah di dinding galeri, menarik perhatian banyak orang. Salah satu lukisannya yang paling mencolok adalah potret dirinya sendiri. Seorang wanita yang terlihat rapuh, namun penuh keteguhan, dengan mata yang memancarkan harapan, meski dalam kegelapan. Laras berdiri di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan diri dari keramaian. Ia merasa cemas, takut jika identitasnya sebagai Lara akan terungkap. Namun, Dika terus mendampinginya, memberikan dukungan moral. "Kamu luar biasa, Laras," katanya sambil tersenyum. "Semua orang memuji karyamu." Saat itu, seorang wartawan lokal mendekati Laras. "Apakah Anda tahu siapa pelukis di balik nama Lara ini?" tanyanya. "Kami ingin mewawancarainya untuk artikel kami." Laras panik. Ia tidak siap menghadapi pertanyaan seperti itu. "Maaf, saya hanya tamu di sini," jawabnya cepat, lalu mundur beberapa langkah. Namun, saat ia berbalik, hatinya langsung mencelos. Di pintu masuk galeri, ia melihat Raka dan Busari berdiri dengan ekspresi terkejut. Ternyata, salah satu teman keluarga mereka secara tidak sengaja memberitahu mereka tentang acara ini. Dan mereka langsung datang untuk memastikan apa yang terjadi. Raka tampak marah. Matanya menyipit saat melihat Laras. "Jadi, ini alasanmu keluar rumah malam-malam?" tanyanya dingin. Suaranya penuh kemarahan. "Kamu diam-diam jadi pelukis. Kenapa kamu gak bilang apa-apa padaku?" Busari langsung ikut campur. Nada suaranya sinis. "Aku gak percaya. Jadi selama ini kamu pura-pura jadi istri baik-baik, padahal kamu punya dunia lain di belakang kami. Apa kamu pikir ini cara yang benar untuk menjaga rumah tanggamu?" Semua mata tertuju pada Laras. Ia merasa seperti seekor binatang yang terjebak di bawah sorotan lampu. Namun, kali ini, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berbicara. "Yah,
Aku yang melukis semua ini. Aku punya bakat ini sejak lama. Tapi aku takut untuk menunjukkannya. Karena aku tahu kalian tidak akan mengerti. Raka terdiam. Wajahnya penuh emosi yang sulit dibaca. Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Apa kamu pikir aku akan melarangmu? Aku tahu kamu tidak akan mendukungku, balas Laras. Air mata mulai mengalir di pipinya. Selama ini kamu dan ibumu selalu menganggapku cuman istri rumah tangga yang gak berguna. Aku lelah hidup dalam bayang-bayang penilaian kalian. Ruangan menjadi hening. Semua orang memperhatikan drama yang terjadi di tengah acara tersebut. Dika mencoba menenangkan situasi. Tapi Laras sudah tidak peduli lagi. Ia merasa lega, akhirnya bisa mengungkapkan semuanya. Meskipun dengan cara yang dramatis. Raka meninggalkan galeri tanpa bicara lagi. Sementara Busari terus mengomel tentang betapa Laras telah mempermalukan keluarga mereka. Laras berdiri di tengah kerumunan, merasa kosong, namun juga lega. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Entah itu kehancuran atau kebebasan. Setelah insiden di galeri, suasana di rumah Laras dan Raka semakin dingin. Raka tidak bicara sama sekali selama beberapa hari. Ia pulang ke rumah lebih larut dari biasanya. Bahkan tidur di kamar tamu, tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Laras. Laras sendiri merasa bingung dan bersalah, meskipun ia tahu bahwa ia hanya ingin membuktikan dirinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja di studio melukis, Laras mencoba berbicara dengan Raka. Aku tahu kamu marah, katanya pelan, saat mengetuk pintu kamar tamu. Tapi aku ingin menjelaskan. Raka membuka pintu. Wajahnya penuh kemarahan yang terpendam. Jelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan, Laras? Kamu sudah mempermalukan aku di depan semua orang. Kamu menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku. Laras merasa dadanya sesak. Aku nggak bermaksud mempermalukanmu, Raka. Aku cuma ingin membuktikan bahwa aku bukan istri tak berguna seperti yang selalu orang-orang pikirkan. Aku punya impian, Raka. Tapi kamu nggak pernah peduli. Laras merasa dadanya sesak. Aku nggak bermaksud mempermalukanmu, Raka. Aku cuma ingin membuktikan bahwa aku bukan istri tak berguna seperti yang selalu orang-orang pikirkan. Aku punya impian, Raka. Tapi kamu nggak pernah peduli. Raka tertawa sinis. Impian? Jadi selama ini, kamu lebih mementingkan impianmu daripada pernikahan kita. Kamu gak pernah cerita apa-apa padaku, Laras. Kamu diam-diam jadi pelukis terkenal, sementara aku bahkan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu. Laras merasa hatinya remuk. Aku gak pernah cerita, karena aku tahu kamu gak akan mengerti. Selama ini kamu hanya melihatku sebagai ibu rumah tangga yang gak berguna. Kamu gak pernah benar-benar peduli pada perasaanku. Keduanya terdiam, saling menatap dengan mata penuh emosi. Raka akhirnya masuk kembali ke kamar tamu, dan menutup pintu dengan keras. Laras duduk di lantai koridor. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa hubungan mereka semakin retak. Dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di tengah malam itu, Laras mendapat telepon dari Dika. Bagaimana kabarmu? Tanyanya khawatir. Aku dengar ada keributan di galeri kemarin. Laras mencoba tersenyum, meski suaranya gemetar. Aku baik-baik saja, Dika. Hanya aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Hubunganku dengan Raka semakin buruk. Dika mencoba menenangkan. Ini adalah proses. Laras, kamu nggak bisa memperbaiki segalanya dalam semalam. Yang penting, kamu sudah berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Itu langkah besar. Namun, meskipun Dika berusaha meyakinkannya, Laras merasa semakin lelah. Ia mulai mempertimbangkan, apakah ia harus meninggalkan rumah untuk sementara waktu, mencari ketenangan, dan fokus pada karier seninya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Laras. Raka semakin menjauh. Bahkan tidak lagi menatapnya saat mereka berpapasan di rumah. Suasana dingin yang menyelimuti rumah mereka membuat Laras merasa seperti hidup dalam penjara, tanpa pintu keluar. Ia mencoba untuk tetap menjalani rutinitas sehari-hari, membersihkan rumah, memasak, dan melukis di studio kecilnya, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa hampa. Namun,
Di tengah semua tekanan itu, karier seni Laras mulai berkembang pesat. Setelah acara pembukaan galeri, lukisan-lukisannya mendapat banyak perhatian dari kolektor seni dan media. Beberapa kritikus seni bahkan menyebutnya sebagai bakat baru yang segar di dunia seni Indonesia. Salah satu lukisannya berhasil terjual dengan harga fantastis, dan galeri tersebut langsung menghubungi Laras untuk membahas kemungkinan pameran tunggal di masa depan. Meskipun demikian, kesuksesan ini tidak bisa sepenuhnya menghapus beban emosional yang ia rasakan. Laras merasa bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada impian seninya yang akhirnya mulai terwujud. Di sisi lain, ada hubungan pernikahannya yang semakin retak. Suatu sore, setelah seharian melukis, Laras menerima kunjungan tak terduga dari Dika. Ia datang membawa kabar baik. Salah satu galeri internasional di Singapura tertarik untuk memamerkan lukisan-lukisan Laras dalam sebuah acara besar tahun depan. Ini kesempatan luar biasa, Laras, kata Dika dengan antusias. Kamu bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Laras terkejut mendengar kabar itu. Bagian dari dirinya merasa bangga dan bersemangat, tapi bagian lainnya merasa cemas. Aku nggak tahu, Dika, jawabnya pelan. Aku masih harus menghadapi masalah di rumah. Aku nggak yakin apakah aku bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Dika mencoba meyakinkannya. Kamu nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Raka, Laras. Kamu punya bakat luar biasa, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Kalau Raka benar-benar mencintaimu, dia akan mengerti. Di malam yang sama, Laras duduk di tepi tempat tidur, memegang kuas lukisnya erat-erat. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir, pertengkaran dengan Raka, penghinaan dari Busari, dan juga kesuksesan seninya yang mulai bersinar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Akhirnya, Laras membuat keputusan besar. Ia akan fokus pada karier seninya, meskipun itu berarti harus meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus menahan diri demi menjaga hubungan yang sudah rapuh. Pagi itu, Laras memutuskan untuk menghadapi segala ketakutan dan keraguannya. Ia tahu bahwa langkah yang akan diambilnya tidak akan mudah, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Setelah semalaman merenung, ia mulai menulis surat untuk Raka, surat yang akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Surat itu dimulai dengan permintaan maaf. Raka, aku minta maaf jika selama ini aku membuatmu kecewa. Tulis Laras dengan tangan gemetar. Aku tahu aku menyembunyikan sesuatu darimu, tapi itu karena aku takut kamu tidak akan mengerti. Aku bukan hanya istri rumah tangga seperti yang selalu orang-orang pikirkan. Aku punya impian, Raka, dan aku tidak bisa terus menahan diri demi menjaga hubungan yang sudah rapuh. Laras melanjutkan surat itu dengan penjelasan tentang perasaannya selama ini, tentang bagaimana ia merasa direndahkan oleh Busari, tentang tekanan yang ia rasakan setiap hari, dan tentang rasa cintanya pada seni yang tidak pernah ia berani ungkapkan sebelumnya. Aku mencintaimu, Raka, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk fokus pada karier seniku. Mungkin ini saatnya kita berpisah sementara waktu, agar kita bisa memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan. Setelah menyelesaikan surat itu, Laras meletakkannya di atas meja makan bersama kunci rumah. Ia mengemas beberapa pakaian dan barang-barang penting lainnya ke dalam tas kecil, lalu diam-diam meninggalkan rumah tanpa suara. Saat Raka pulang malam itu, ia menemukan surat tersebut. Matanya memindai setiap kata dengan hati yang semakin teriris. Awalnya, ia marah-marah karena Laras pergi tanpa bicara langsung dengannya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasakan beban kesalahannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah gagal menjadi suami yang baik. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sering mengabaikan perasaan Laras, dan terlalu cepat menilai tanpa mencoba memahami. Di tengah malam, Raka duduk di ruang tamu, memegang surat itu erat-erat. Ia merasa kosong
namun juga dipenuhi oleh rasa bersalah yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mencintai Laras, atau apakah ia hanya mencintai gambaran ideal tentang seorang istri yang selalu ia bayangkan? Sementara itu, Lara sudah tiba di sebuah apartemen kecil di pusat kota Jakarta. Dika membantunya menyewa tempat itu sebagai pelariannya sementara. Saat ia duduk di tepi jendela apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan merasa lega. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kebebasan. Laras mengirim pesan singkat kepada Dika. Terima kasih sudah mendukungku. Aku siap untuk memulai hidup baru. Beberapa bulan berlalu sejak Laras meninggalkan rumah. Kini, ia tinggal di apartemen kecil yang sederhana, namun nyaman di pusat kota Jakarta. Hidupnya mulai berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi istri yang terjebak dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Sebaliknya, ia adalah seorang seniman dengan nama Lara yang mulai dikenal luas di dunia seni Indonesia. Pameran tunggal pertamanya akhirnya tiba. Acara ini diadakan di salah satu galeri seni ternama di Jakarta, dan undangan telah disebar ke para kolektor, kritikus seni, serta media. Dika, sebagai kurator pameran, bekerja keras memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna. Ia juga terus mendukung Laras, memberikan semangat agar ia tetap percaya diri, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Malam pembukaan pameran tiba. Ruangan galeri dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, kolektor seni kaya, jurnalis, hingga penggemar seni lokal. Lukisan-lukisan Laras dipajang dengan indah, masing-masing menggambarkan emosi yang mendalam dan cerita-cerita pribadi tentang perjuangannya selama ini. Salah satu lukisan utama berjudul Kebangkitan, menunjukkan seorang wanita yang berdiri tegak di bawah cahaya matahari. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, simbol perjalanan hidup Laras sendiri. Laras berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana, yang membuatnya tampak anggun, namun tetap rendah hati. Ia merasa gugup, tapi juga bangga. Ini adalah momen yang ia impikan sejak lama, momen di mana ia bisa membuktikan kepada dunia bahwa ia bukanlah wanita tak berguna seperti yang selama ini orang-orang pikirkan. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya Raka. Ia tahu bahwa Raka tidak akan datang, karena mereka belum berbicara sejak malam ia meninggalkan rumah. Meskipun begitu, bagian dari dirinya masih berharap bahwa suatu hari nanti, Raka akan mengerti dan mendukung pilihannya. Saat acara berlangsung, seorang wartawan mendekati Laras untuk wawancara. Apa inspirasi di balik karya-karya Anda? Tanyanya. Laras tersenyum tipis. Semua lukisan ini adalah refleksi dari perjalanan hidup saya. Jawabnya. Ada kesedihan, kemarahan, tapi juga harapan. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap orang bisa menemukan kekuatan mereka sendiri, meskipun dunia terkadang berusaha menekan mereka. Wawancara itu berlangsung lancar, dan Laras mendapat banyak pujian atas karyanya. Namun, saat ia melihat ke pintu masuk galeri, hatinya mencelos. Di sana, ia melihat sosok Raka berdiri sendirian. Wajahnya penuh emosi yang sulit dibaca. Ia tempok ragu-ragu untuk masuk, seolah-olah tidak yakin apakah ia diundang atau tidak. Dika, yang melihat kebingungan Laras, langsung mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Laras hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari Raka. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, gumamnya. Raka akhirnya melangkah masuk ke galeri, matanya menyapu ruangan dengan canggung. Ia tampak tidak nyaman berada di antara kerumunan orang-orang yang memuja karya Laras. Namun, pandangannya langsung tertuju pada Laras saat ia melihatnya berdiri di sudut ruangan. Ada sesuatu dalam tatapan Raka campuran antara rasa bersalah, penyesalan, dan kekaguman. Laras merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menghindar, tapi kakinya terasa seperti tertambat di tempat. Akhirnya, Raka mendekat perlahan, wajahnya penuh ketegangan. Aku bisa bicara sebentar? Tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keramaian. Laras mengangguk ragu-ragu.
lalu mengajak Raka ke ruang kecil di belakang galeri, yang digunakan untuk penyimpanan lukisan. Di sana, suasana menjadi hening. Hanya ada suara napas mereka yang saling bergema. Aku datang karena aku ingin minta maaf, kata Raka akhirnya. Matanya menatap lantai. Aku tahu aku salah, Laras. Selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku nggak pernah benar-benar peduli pada perasaanmu. Laras Tekjiang, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak menyangka bahwa Raka akan datang jauh-jauh ke acara ini hanya untuk meminta maaf. Aku selalu menganggapmu sebagai istri rumah tangga biasa, lanjut Raka. Suaranya bergetar. Aku nggak pernah melihat betapa kuat dan berbakatnya kamu. Aku malu pada diriku sendiri. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu jauh lebih dari apa yang aku pikirkan. Laras mencoba menahan air matanya. Tapi gagal. Kenapa sekarang, Raka? Kenapa kamu baru sadar sekarang? Tanyanya pelan. Suaranya penuh emosi. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya, jawab Raka. Setelah kamu pergi, aku merasa kosong. Aku menyadari bahwa aku kehilangan seseorang yang sangat berharga. Aku nggak mau kehilangan kamu, Laras. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Namun, Laras tidak langsung memberikan jawaban. Ia tahu bahwa permintaan maaf Raka adalah langkah besar. Tapi ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak bisa diperbaiki begitu saja. Aku nggak tahu, Raka, katanya pelan. Aku sudah memulai hidup baru. Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Raka tampak terluka mendengar kata-kata itu. Tapi ia mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya. Tapi aku harap kamu bisa mempertimbangkan untuk memberi aku kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Di akhir percakapan, Laras hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Raka meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Meninggalkan Laras sendirian dengan pikiran yang kacau. Beberapa hari setelah pameran tunggal, Laras masih merenungkan percakapannya dengan Raka. Ia tahu bahwa permintaan maaf Raka adalah langkah besar. Tapi ia juga tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Sementara itu, karier seninya semakin berkembang pesat. Lukisan-lukisannya mulai mendapat perhatian internasional. Dan galeri di Singapura sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan memamerkan karya-karyanya tahun depan. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya Dika. Sejak awal, Dika selalu menjadi sosok yang mendukungnya tanpa syarat. Ia membantu Laras menemukan kepercayaan diri, membuka pintu untuk kesempatan-kesempatan besar. Dan selalu ada saat Laras membutuhkan seseorang untuk berbicara. Namun, belakangan ini, sikap Dika mulai berubah. Ia seringkali menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar teman. Suatu sore, saat Laras sedang bersiap untuk bertemu dengan seorang kolektor seni, Dika datang ke apartemennya. Aku ingin bicara sesuatu, katanya pelan. Wajahnya tampak gugup. Laras menatapnya dengan heran. Ada apa Dika? Dika menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku nggak bisa menyembunyikan perasaanku lagi, Laras. Aku mencintaimu. Laras terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dika memiliki perasaan seperti itu terhadapnya. Aku nggak tahu harus bilang apa, jawabnya pelan. Suaranya gemetar. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, lanjut Dika cepat. Tapi, aku nggak bisa diam lagi. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Dan aku ingin bersamamu. Aku ingin membantumu melewati semua ini. Laras merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa tersanjung oleh perasaan Dika. Tapi di sisi lain, hatinya masih dipenuhi oleh konflik emosional terkait Raka. Ia belum siap untuk membuka hatinya kepada siapapun. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, kata Laras akhirnya. Ini semua terlalu banyak untukku. Dika mengangguk. Meskipun wajahnya tampak kecewa. Aku mengerti, katanya pelan. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu. Setelah Dika pergi, Laras duduk sendirian di ruang tamu apartemennya, memegang secangkir teh hangat. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah ia bisa memberi Raka kesempatan kedua? Ataukah ia harus membuka lembaran baru bersama Dika? Atau mungkin
ia harus tetap fokus pada dirinya sendiri dan karier seninya. Di tengah malam, Laras memutuskan untuk melukis. Ia menuangkan semua emosinya ke dalam kanvas, menciptakan lukisan baru yang menggambarkan dua jalan yang saling bertentangan, satu menuju cahaya terang, dan yang lainnya menuju bayangan gelap. Ini adalah simbol dari dilemanya saat ini. Beberapa hari setelah pengakuan Dika, Laras memutuskan untuk menghadapi keluarga Raka, terutama Bu Sari, yang selama ini menjadi sumber tekanan terbesar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus lari dari mereka, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya. Suatu pagi, Laras datang ke rumah mertuanya tanpa memberitahu Raka. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tapi ia juga sadar bahwa ia harus melakukannya demi menutup babak lama dalam hidupnya. Saat ia masuk ke ruang tamu, Bu Sari langsung menatapnya dengan pandangan sinis. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, dingin. "Aku datang untuk bicara," jawab Laras tegas. Suaranya lebih kuat daripada biasanya. "Aku nggak akan diam lagi, Bu Sari. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Bu Sari tertawa sinis. "Siapa kamu? Kamu cuma istri tak berguna yang meninggalkan suamimu." Laras menggeleng pelan. "Aku bukan istri tak berguna seperti yang selalu kamu pikirkan. Aku punya bakat, aku punya impian, dan aku sudah membuktikan itu. Lukisan-lukisanku dipamerkan di galeri ternama, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kamu nggak pernah peduli untuk melihat siapa aku sebenarnya." Bu Sari tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Tapi ia tetap mencoba menyerang balik. "Jadi kamu meninggalkan suamimu hanya demi ketenaran? Apa kamu pikir itu benar?" "Ini bukan soal ketenaran," balas Laras, suaranya semakin tinggi. "Ini soal aku menemukan jati diriku. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang penilaianmu. Penilaianmu yang selalu merendahkan aku. Tapi aku nggak akan biarkan itu terus terjadi." Bu Sari terdiam. Wajahnya penuh kemarahan, namun juga sedikit terkejut melihat Laras yang biasanya pendiam, kini berbicara dengan begitu tegas. Di tengah percakapan panas itu, Raka tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia tampak bingung melihat Laras ada di sana. "Laras, ada apa ini?" tanyanya pelan. Laras menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang untuk menghadapi mereka. Raka, aku nggak mau lari lagi. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan karena penilaian orang lain." Raka terdiam. Matanya beralih antara Laras dan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya seringkali bersikap keras terhadap Laras. Tapi ia tidak pernah menyadari betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh sikap itu. "Aku minta maaf, Laras," kata Raka akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. "Aku nggak pernah melihat semua ini sebelumnya." Bu Sari mencoba membela diri, tapi Raka langsung memotongnya. "Ibu, cukup. Aku tahu selama ini ibu terlalu keras pada Laras. Tapi aku nggak akan biarkan itu terus terjadi." Di akhir konfrontasi, Bu Sari meninggalkan ruangan dengan wajah muram. Sementara Laras dan Raka duduk berdua dalam keheningan. Ada sesuatu yang mulai berubah di antara mereka, meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Setelah konfrontasi dengan Bu Sari dan percakapan mendalam dengan Raka, Laras merasa bahwa ia telah mencapai titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Namun, keputusan besar masih harus diambil. Apakah ia akan memberi kesempatan kedua kepada Raka, atau tetap melanjutkan hidup barunya tanpa dia? Malam itu, Laras duduk di tepi jendela apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Pikirannya dipenuhi oleh dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Raka suaminya yang sekarang mulai menunjukkan perubahan dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, ada Dika, pria yang selalu mendukungnya tanpa syarat dan bahkan mengungkapkan cintanya secara terang-terangan. Saat sedang termenung, ponsel Laras berdering. Pesan masuk dari Dika. "Aku tahu kamu sedang berjuang dengan banyak hal. Aku nggak mau memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Tapi ingatlah, aku akan selalu ada untukmu." Laras tersenyum tipis membaca pesan itu. Dika selalu menjadi sosok yang sabar dan pengertian. Tapi ia juga sadar
bahwa hubungan baru dengan Dika mungkin akan membawa beban emosional tersendiri. Ia belum siap untuk membuka hatinya kepada siapapun saat ini. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk bertemu Raka di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi dulu. Suasana di antara mereka masih tegang, tapi ada rasa lega karena mereka akhirnya bisa berbicara dengan jujur. Aku sudah memikirkan semuanya, kata Laras pelan. Matanya menatap langsung ke mata Raka. Aku tahu kamu sudah berubah, Raka. Kamu sudah meminta maaf dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi, aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Raka tampak terluka mendengar kata-kata itu, tapi ia mengangguk pelan. Aku mengerti, Laras. Aku nggak bisa memaksamu untuk kembali padaku. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Laras menghela napas panjang. Aku butuh waktu untuk fokus pada diriku sendiri, Raka. Ini bukan hanya soal kita, tapi tentang aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Raka tersenyum tipis, meskipun matanya dipenuhi air mata. Aku mengerti. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Laras. Kamu pantas mendapatkannya. Di akhir pertemuan itu, mereka berpisah dengan pelukan singkat, sebuah tanda bahwa meskipun hubungan mereka tidak bisa diselamatkan, mereka masih saling menghormati dan peduli satu sama lain. Setelah pertemuannya dengan Raka, Laras merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa keputusan untuk berpisah dari Raka adalah langkah yang sulit, tapi juga langkah yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari penilaian orang lain, bebas dari tekanan pernikahan yang tidak sehat, dan bebas untuk mengejar impian serta kebahagiaannya sendiri. Namun, kehidupan barunya tidak akan mudah. Laras tahu bahwa ia harus membangun kembali hidupnya dari awal tanpa suami, tanpa keluarga mertua yang selalu menghakimi, dan tanpa jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus. Tapi ia juga sadar bahwa inilah saatnya ia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Raka, Laras mulai merapikan barang-barangnya di apartemen. Ia menemukan beberapa foto lama bersama Raka, kenangan manis masa-masa awal pernikahan mereka. Ada rasa sedih yang menyelimuti hatinya saat ia melihat foto-foto itu. Tapi ia juga tahu bahwa kenangan itu adalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak bisa kembali. Saat sedang merapikan barang-barangnya, Dika datang berkunjung. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya pelan. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja," jawab Laras sambil tersenyum tipis. "Aku sudah bicara dengan Raka. Kami sepakat untuk berpisah." Dika tampak terkejut, tapi ia tidak memberikan komentar apapun. Ia hanya mendekati Laras dan duduk di sampingnya. "Apa kamu yakin dengan keputusanmu?" Laras mengangguk pelan. "Ya, aku yakin. Ini bukan tentang membenci Raka atau masa laluku. Ini tentang aku ingin menjalani hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri." Dika tersenyum lembut. "Aku bangga padamu, Laras. Kamu sudah berubah banyak dari wanita yang aku temui beberapa bulan lalu. Kamu sekarang lebih kuat, lebih percaya diri." Laras merasa hangat mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Dika. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku siap menghadapinya." Di tengah percakapan itu, Laras mendapat telepon dari Galeri Seni Internasional di Singapura. Mereka mengonfirmasi bahwa lukisan-lukisannya akan dipamerkan dalam sebuah acara besar tahun depan, dan mereka mengundangnya untuk hadir secara langsung. Ini adalah kesempatan besar bagi Laras untuk membawa namanya ke kancah internasional. Setelah menutup telepon, Laras tersenyum lebar. "Aku akan pergi ke Singapura," katanya pada Dika. "Ini adalah langkah besar untuk karier seniku." Dika mengangguk antusias. "Ini kesempatan luar biasa, Laras. Kamu pantas mendapatkan semua ini." Malam itu, Laras duduk di tepi jendela apartemennya, memandangi bintang-bintang di langit malam. Ia merasa gugup, tapi juga penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi takut untuk menghadapi tantangan.
Laras menulis catatan singkat di buku hariannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyesal atas keputusan yang telah aku buat. Ini adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan yang aku pilih sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak Laras memutuskan untuk berpisah dari Raka dan fokus pada karier seninya. Kini, ia tinggal di Singapura, di sebuah apartemen kecil yang ia sewa sementara selama pameran internasionalnya berlangsung. Hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi istri yang terjebak dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Sebaliknya, ia adalah seorang seniman yang mulai dikenal luas di dunia seni internasional. Setiap hari, Laras menghabiskan waktunya di studio melukis atau bertemu dengan kolektor seni, kritikus, dan penggemar seni dari berbagai negara. Lukisan-lukisannya mendapat banyak pujian karena kemampuan mereka menyampaikan emosi yang mendalam dan cerita-cerita pribadi tentang perjuangan hidupnya. Salah satu lukisannya, Kebangkitan, bahkan berhasil terjual dengan harga fantastis kepada seorang kolektor ternama. Namun, meskipun kesuksesan seninya semakin bersinar, ada bagian dari dirinya yang masih merindukan kehidupan lama. Bukan kehidupan sebagai istri yang direndahkan, tapi momen-momen kecil bersama Raka yang pernah membawa kebahagiaan. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah berakhir, tapi kenangan itu tetap tersimpan di sudut hatinya. Suatu sore, saat Laras sedang berjalan-jalan di tepi Marina Bay, ia menerima email dari galeri seni di Jakarta. Mereka memberitahunya bahwa salah satu lukisannya telah dipilih untuk dipamerkan di sebuah acara besar di Eropa tahun depan. Ini adalah pencapaian besar bagi Laras, langkah pertamanya menuju panggung global. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, ia juga merasa kesepian. Dika sering menghubunginya melalui telepon atau video call, menanyakan kabarnya, dan memberikan dukungan moral. Namun, jarak antara mereka membuat hubungan mereka tetap terasa samar. Laras belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada siapapun termasuk Dika. Di malam hari, Laras duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota Singapura yang berkilauan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, tapi juga sedikit takut akan masa depan. Aku sudah sampai sejauh ini, gumamnya pelan. Tapi apa aku bisa terus melanjutkan ini sendirian? Sementara Laras sibuk dengan kehidupan barunya di Singapura, Raka mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Setelah perceraian mereka resmi, Raka merasa hampa dan kehilangan arah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah gagal menjadi suami yang baik, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sering mengabaikan perasaan Laras, dan terlalu cepat menilai tanpa mencoba memahami. Raka mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenung. Ia sering duduk di ruang tamu rumah mereka yang kini kosong, memandangi foto-foto lama bersama Laras. Ada rasa penyesalan yang mendalam di hatinya. Aku kehilangan wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku, gumamnya pelan suatu malam. Untuk pertama kalinya, Raka mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Ia mulai meluangkan waktu untuk keluarga, berbicara dengan Busari tentang kesalahannya selama ini dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Busari awalnya masih keras kepala, tapi setelah melihat betapa hancurnya Raka, ia akhirnya luluh. Ibu tahu, ibu salah menilai Laras, kata Busari suatu hari. Mungkin kita semua harus belajar dari kesalahan ini. Selain itu, Raka juga mulai mengurangi jam kerjanya, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Ia bahkan mulai belajar melukis sebagai cara untuk memahami dunia Laras. Meskipun hasilnya jauh dari sempurna, ia merasa bahwa aktivitas ini membantunya lebih dekat dengan kenangan tentang Laras. Suatu hari, Raka memutuskan untuk menghubungi Laras. Ia tidak yakin apakah Laras akan mau berbicara dengannya, tapi ia merasa bahwa ia harus mencoba. Laras, aku tahu kita sudah berpisah, katanya saat mereka berbicara melalui telepon. Tapi aku hanya ingin bilang, aku bangga padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang aku pikirkan. Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih Raka. Aku juga harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Setelah percakapan itu,
Raka merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi setidaknya, ia bisa mendukung Laras dari jauh. Ia juga mulai belajar untuk menerima bahwa kadang-kadang cinta berarti melepaskan orang yang kita cintai demi kebahagiaan mereka. Beberapa minggu setelah percakapan singkatnya dengan Raka, Laras masih berusaha menemukan keseimbangan dalam hidup barunya. Ia semakin sibuk dengan pameran internasional di Singapura, dan lukisan-lukisannya terus mendapat pujian dari para kolektor dan kritikus seni. Namun, meskipun kesuksesannya semakin bersinar, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya Dika. Dika terus memberikan dukungan tanpa syarat kepada Laras. Bahkan dari jauh, ia sering mengirim pesan atau menelepon untuk memastikan bahwa Laras baik-baik saja. Namun, belakangan ini, sikap Dika mulai berubah. Ia tampak lebih cemas dan seringkali menanyakan rencana Laras untuk kembali ke Indonesia. Suatu sore, saat Laras sedang bersiap untuk acara pembukaan galeri di Singapura, Dika tiba-tiba datang ke apartemennya. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia sedang memikul beban berat. "Aku harus bicara sesuatu," kata Dika pelan. Matanya tidak lepas dari Laras. Laras menatapnya dengan heran. "Ada apa, Jika?" Dika menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu aku pernah mengungkapkan perasaanku padamu, tapi aku juga tahu bahwa kamu belum siap untuk membuka hatimu kepada siapapun." Laras Taekjeong tidak yakin harus berkata apa. "Aku nggak bisa terus begini, Laras," lanjut Dika. "Aku mencintaimu. Tapi aku juga tahu bahwa kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri. Aku nggak mau menjadi beban bagimu." Laras merasa hatinya mencelos. "Maksudmu?" "Aku akan mundur," kata Dika pelan. Suaranya bergetar. "Aku akan tetap mendukungmu sebagai teman. Tapi aku nggak bisa terus berharap bahwa kamu akan memilihku. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Meskipun itu tanpa aku." Laras merasa bingung dan sedih. Ia tahu bahwa Dika adalah orang yang selalu ada untuknya. Tapi ia juga sadar bahwa ia belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya. "Dika, aku nggak tahu harus bilang apa," gumamnya pelan. Dika tersenyum tipis, meskipun matanya dipenuhi air mata. "Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu." Setelah percakapan itu, Dika meninggalkan apartemen dengan langkah gontai, meninggalkan Laras sendirian dengan pikiran yang kacau. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang secangkir teh hangat, dan merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Di malam itu, Laras menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaannya. Ia harus melanjutkan hidupnya sendiri, tanpa terikat pada masa lalu atau harapan-harapan baru. Ia menulis catatan singkat di buku hariannya. "Aku tidak bisa terus lari dari diriku sendiri. Ini saatnya aku benar-benar hidup untuk diriku." Beberapa bulan setelah kepergian Dika dari hidupnya, Laras semakin fokus pada karier seninya. Pameran internasional di Singapura berjalan dengan sukses besar. Lukisan-lukisannya mendapat pujian luar biasa dari para kritikus seni dan kolektor ternama. Salah satu lukisannya, yang berjudul Kebangkitan, bahkan diakuisisi oleh sebuah museum seni modern di Eropa untuk dipamerkan secara permanen. Kesuksesan ini membawa Laras ke panggung global. Ia mulai menerima undangan untuk berbicara di berbagai acara seni internasional, berbagi pengalaman tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang wanita yang menemukan kekuatan melalui seni. Ceritanya menginspirasi banyak orang, terutama para wanita yang merasa direndahkan atau dihakimi oleh lingkungan mereka. Namun, meskipun kesuksesan seninya semakin bersinar, Laras masih merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia seringkali merenung di malam hari, memandangi bintang-bintang dari balkon apartemennya. "Apa aku benar-benar bahagia?" gumamnya pelan suatu malam. Ia tahu bahwa ia telah mencapai banyak hal, tapi kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan karier. Suatu hari, Laras menerima email dari galeri seni di Jakarta. Mereka mengundangnya untuk mengadakan pameran tunggal lagi di Indonesia tahun depan. Ini adalah kesempatan besar bagi Laras untuk kembali ke tanah airnya
dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Namun, kembalinya ke Indonesia juga berarti ia harus menghadapi masa lalu Raka, keluarga mertuanya, dan kenangan-kenangan yang masih tersimpan di sudut hatinya. Laras tahu bahwa ini akan menjadi tantangan besar, tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus lari dari masa lalunya selamanya. Di tengah persiapannya untuk pameran di Jakarta, Laras mulai melukis karya baru. Lukisan ini berbeda dari yang lain, lebih cerah, lebih penuh harapan, dan menggambarkan seorang wanita yang berdiri di bawah matahari terbit, melangkah maju menuju cahaya. Ini adalah simbol dari perjalanan hidupnya sendiri menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu sebelum pameran tunggalnya di Jakarta, Laras sedang merapikan barang-barangnya di apartemen Singapura. Ia tahu bahwa kembali ke Indonesia berarti ia harus menghadapi banyak hal kenangan tentang Raka, keluarga mertuanya, dan semua yang pernah terjadi dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menutup babak lama dan membuka lembaran baru. Suatu sore, saat Laras sedang memeriksa email, ia menemukan pesan dari Raka. Jantungnya berdebar kencang saat membaca subjek email tersebut. Untuk Laras. Dengan ragu-ragu, Laras membuka email itu. Isinya singkat, tapi penuh makna. Laras, aku tahu kita sudah berpisah, dan aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri, meskipun itu tanpa aku. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, meskipun hanya untuk sementara waktu. Laras merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Email itu bukan permintaan untuk kembali bersama, melainkan pengakuan tulus dari Raka bahwa ia akhirnya menghargai perjuangan dan pencapaian Laras. Ini adalah penutupan yang ia butuhkan. Sebuah pengakuan bahwa hubungan mereka telah berakhir, tapi ada rasa hormat dan cinta yang masih tersisa. Setelah membaca email itu, Laras duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselnya erat-erat. Ia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini ia bawa akhirnya terangkat. Terima kasih, Raka, gumamnya pelan. Aku juga harap kamu menemukan kebahagiaanmu. Di malam itu, Laras melanjutkan lukisan barunya, karya yang ia beri judul Matahari Baru. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita yang berdiri di bawah cahaya matahari terbit dengan langkah mantap menuju masa depan. Ini adalah simbol dari perjalanan hidupnya sendiri menuju kebahagiaan sejati tanpa terikat pada masa lalu. Beberapa hari sebelum pameran tunggalnya di Jakarta, Laras memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah pantai kecil di Singapura. Ia merasa butuh ketenangan untuk merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya, perjalanan panjang dari seorang istri, rumah tangga yang direndahkan, hingga menjadi seniman internasional yang dihormati. Duduk di tepi pantai, Laras memandangi ombak yang bergulung-gulung dengan tenang. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai momen penting dalam hidupnya. Pertengkaran besar dengan Raka, dukungan tanpa syarat dari Dika, konfrontasi dengan Busari, dan akhirnya kesuksesan seninya yang membawa ia ke panggung global. Ada rasa syukur yang mendalam di hatinya, tapi juga sedikit kerinduan akan masa lalu. Aku sudah melalui banyak hal, gumamnya pelan, tapi aku juga tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalananku. Laras menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan karier atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan sejati adalah tentang menerima diri sendiri, kelebihan dan kekurangan, dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia sudah menemukan jati dirinya sebagai seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berbakat. Di malam itu, Laras kembali ke apartemennya dan mulai menulis catatan refleksi di buku hariannya. Aku dulu takut pada penilaian orang lain. Takut untuk mengejar impianku, dan takut untuk menjadi diriku sendiri. Tapi sekarang, aku tahu bahwa setiap orang berhak menemukan nilai dirinya sendiri, terlepas dari apa kata orang lain. Aku tidak sempurna,
Tapi aku bangga dengan perjalanan yang telah aku lalui. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Pameran Tunggal Laras di Jakarta berlangsung dengan sukses besar. Ruangan galeri dipenuhi oleh para kolektor seni, jurnalis, dan penggemar seni dari berbagai penjuru. Lukisan-lukisannya mendapat pujian luar biasa, terutama karya Matahari Baru yang menjadi pusat perhatian. Kritikus seni menyebutnya sebagai karya yang menggugah emosi dan penuh harapan. Setelah acara resmi selesai, Laras berdiri di sudut ruangan, menikmati momen ketenangannya setelah keramaian. Ia merasa bangga atas pencapaiannya, tapi juga sedikit rindu pada masa lalu yang telah ia tinggalkan. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dari belakang. "Laras," panggil suara yang sangat dikenalnya. Laras berbalik dan terkejut melihat Raka berdiri di sana. Wajahnya penuh keramahan namun juga sedikit gugup. "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku ingin melihat pameranmu," jawab Raka pelan. "Aku tahu, ini mungkin bukan tempatku, tapi aku ingin melihat sendiri apa yang sudah kamu capai." Laras tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi senang, sedih, dan juga lega. "Terima kasih sudah datang," katanya akhirnya. Ini berarti banyak bagiku." Keduanya berbicara sejenak, membahas tentang kehidupan mereka masing-masing. Raka memberitahunya bahwa ia telah berubah, lebih fokus pada keluarga dan pekerjaan yang lebih bermakna. Ia juga mengakui bahwa ia masih sering memikirkan Laras. Tapi ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mendukungmu, Laras," kata Raka pelan. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan." Laras merasa ada sesuatu yang hangat di hatinya mendengar kata-kata itu. "Aku juga harap kamu bahagia, Raka. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri." Setelah percakapan itu, Raka meninggalkan galeri dengan langkah mantap, meninggalkan Laras sendirian, dengan pikiran yang penuh refleksi. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Raka adalah penutupan emosional yang ia butuhkan. Sebuah pengakuan bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama lagi, mereka tetap saling menghormati dan peduli satu sama lain. Beberapa bulan setelah pameran tunggalnya di Jakarta, Laras memutuskan untuk kembali ke Singapura. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah secara drastis dari seorang wanita yang direndahkan oleh lingkungannya menjadi seorang seniman internasional yang dihormati. Namun, ada satu hal yang masih ia pertanyakan dalam hatinya. Apakah ia benar-benar bahagia? Suatu pagi, saat Laras sedang melukis di studio apartemennya, seseorang mengetuk pintu. Ia membuka pintu dan terkejut melihat Dika berdiri di sana. Wajahnya penuh keramahan, namun juga sedikit gugup. "Dika, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Laras dengan nada heran. Aku ingin melihatmu," jawab Dika pelan. "Aku tahu aku pernah bilang aku akan mundur. Tapi aku nggak bisa berhenti memikirkanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja?" Laras tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. "Aku baik-baik saja, Dika. Tapi aku juga masih mencoba memahami apa yang aku inginkan dalam hidup ini." Dika mengangguk. Matanya tidak lepas dari Laras. "Aku nggak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Laras merasa ada sesuatu yang hangat di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Dika adalah orang yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Dan mungkin inilah saatnya ia mulai membuka hatinya untuk cinta baru. "Terima kasih Dika," kata Laras akhirnya. Aku siap untuk mencoba lagi. Bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan sejati." Dika tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar. "Kita akan melangkah pelan-pelan, Laras. Aku janji." Di malam itu, Laras duduk di tepi jendela apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini ia bawa, akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan karier atau pengakuan dari orang lain, tapi
tentang menerima diri sendiri dan membuka hati untuk cinta baru. Di akhir cerita, Laras menulis catatan terakhir di buku hariannya. Aku sudah melalui banyak hal, dari rasa takut hingga keberanian, dari kesendirian hingga cinta. Aku tidak sempurna, tapi aku bangga dengan perjalanan yang telah aku lalui. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena aku membuktikan diriku kepada orang lain, tapi karena aku menerima diriku sendiri.